Salam permisa, hari ini saya akan menyampaikan materi tentang peran kedokteran nuklir pada kelainan kelenjar tiroid. Kedokteran nuklir adalah cabang ilmu kedokteran yang menggunakan sumber radiasi terbuka yang digunakan untuk menilai fungsi dan anatomi untuk tujuannya mendiagnostik dan terapi. Komponen radioaktif yang digunakan untuk pemeriksaan tiroid ini adalah yodium 131 secara in vivo dan yodium 125 untuk in vitro. Kemudian radioaktif lainnya adalah teknetium 99M dan fluordioksyglukosa 18. Kamera yang digunakan untuk pemeriksaan kedokteran nuklir adalah kamera SPECT-CT atau Single Photon Emission Computerized Tomography maupun kamera Positron Emission Tomography yang dapat digabung kedua kamera itu dengan CT ataupun MRI. Pemilihan kamera yang digunakan akan tergantung pada jenis radiasi yang digunakan. Untuk keperluan diagnostik dengan menggunakan sumber radiasi yang memancarkan partikel gamma seperti teknetium 99M ataupun yodium 131, maka kita dapat menggunakan kamera SPECT. Sedangkan untuk sumber radiasi yang menggunakan fluordioksyglukosa 18, kita menggunakan kamera PET yang dapat dikombinasikan dengan CT maupun MRI. Hasil pencitraan dengan menggunakan kamera SPECT maupun PET dikenal dengan istilah scintigraphy. Dalam membaca hasil scintigraphy tiroid diperlukan beberapa langkah sebagai berikut. 1. Kita tentukan ukuran kelenjar tiroid, apakah kelenjar tersebut membesar ataupun normal. Kemudian bagaimana distribusi radioaktivitas pada kedua lobus kelenjar tiroid tersebut. Ketiga, bagaimana tangkapan radioaktif oleh kelenjar tiroid tersebut. Apakah tangkapannya normal, rendah, ataupun meningkat. Tangkapan meningkat ditemukan pada kondisi hipertiroid, sedangkan tangkapan yang rendah kita temukan pada kondisi hipotiroid. Kemudian kita tentukan juga jenis nodul pada kelenjar tiroid tersebut, apakah nodul berupa nodul hangat, nodul panas maupun nodul dingin. Berikut adalah scintigraphy tiroid normal. Kedua, tiroid tampak normal sebagai gambar berikut. Untuk nodul tiroid, hasil pencitraan scintigraphy, nodul tiroid dibagi atas nodul tiroid dingin, nodul tiroid hangat, dan nodul tiroid panas, seperti gambar berikut. Nodul dingin, jika kita katakan nodul dingin, jika penangkapan radioaktivitas lebih rendah dari jaringan sekitarnya. Nodul dingin dapat bersifat jinak yang terdapat pada kista, koloid, dan non-functional adenoma. Sedangkan untuk nodul ini juga bisa bersifat ganas. Nodul hangat, jika nodul menangkap radioaktivitas sama dengan jaringan sekitarnya seperti pada adenoma. Sedangkan nodul panas, jika nodul menangkap radioaktivitas lebih tinggi dari jaringan sekitarnya seperti pada penyakit Graves, nodul tiroid otonom maupun functional adenoma. Ini adalah gambar nodul, yang di atas adalah nodul dingin, menangkap radioaktivitas lebih rendah, sedangkan yang di bawah adalah nodul panas, di mana dia menangkap radioaktivitas lebih tinggi dari jaringan sekitarnya. Pada anak-anak juga dapat dilakukan pemeriksaan scintigraphy tiroid, terutama tujuannya adalah menilai fungsi kelenjar tiroid pada kasus hipotiroid yang dapat membedakan antara tiroid ektopik dengan agenesis kelenjar tiroid seperti gambar berikut. Ini adalah gambar scintigraphy tiroid yang menggambarkan tiroid ektopik pada daerah sublingual. Dan ini adalah gambar scintigraphy tiroid yang menggambarkan agenesis kelenjar tiroid yang tampak tidak adanya terdapat penangkapan radioaktivitas pada tiroid bed. Selanjutnya, untuk tindakan terapi pada kelenjar tiroid digunakan sebagai sumber radiasinya adalah yodium 131 yang memancarkan partikel beta. Yodium 131 diberikan pada keadaan hipertiroid, terutama pada kasus-kasus yang resisten terhadap obat antitiroid. Kemudian dapat diberikan pada kanker tiroid yang well differentiated, yang berperan sebagai terapi adjuvan pasca neototal tiroidektomi. Yodium 131 sebagai terapi ini diberikan secara oral, waktu paruhnya ada 8 hari dengan tujuan
untuk menciptakan kondisi eutiroid dengan cara mengablasi folikel tiroid sehingga produksi hormon tiroid yang berlebihan dapat dihentikan. Efeknya baru akan tampak setelah 8-12 minggu. Munculnya efek yang diharapkan dipengaruhi oleh dosis yang diberikan. Nah, pemberian iodium 131 ini juga dapat menimbulkan kondisi hipotiroid setelah pengobatan sehingga diperlukan kontrol kadar hormon tiroid pasca terapi iodium 131. Kontraindikasi terapi iodium 131 ini adalah tirotoksikosis, subakut tiroiditis, silent thyroiditis, struma ovarii, tiroid hormon resisten, secondary hyperthyroidi, tirotoksikosis yang berhubungan dengan penyakit Hashimoto, dan iod basedow. Nah, hari ini dari perkuliahan ini dapat disimpulkan peran kedokteran nuklir pada kelenjar tiroid adalah satu, untuk diagnostik, menentukan apakah fungsi kelenjar tiroid tersebut hiperfungsi, normofungsi, atau hipofungsi. Kemudian dapat juga digunakan sebagai terapi pada kasus hipertiroidi maupun pada kanker tiroid. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.